biasanya selalu tertuju kepada 7 anggota badan. Di antaranya yang harus kita jaga supaya jangan sampai berurusan berat dengan Allah. Pertama yang harus kita jaga adalah mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga perut. Kemudian yang di bawah perut, apa yang di bawah perut? Pusat. Lalu yang kelima tangan, yang keenam kaki. Nah yang paling mendominasi adalah mulut. Itu zahir Bapak Ibu. Kalau seandainya sampai salah satu di antara anggota yang 7 itu melakukan perbuatan dosa apapun nama dan bentuknya, nanti disiapkan Allah satu pintu neraka khusus orang yang melakukan perbuatan dosa melalui 7 anggota itu. Dia berdosa melalui matanya, nanti ada pintu nerakanya khusus bebuhan yang berdosa lewat mata. Ada yang berdosa lewat kemaluannya, nanti ada khusus pintu nerakanya. Semua kelompok itu masuk lewat pintu itu. Nah lalu dalam hal membersihkan zahir, setidak-tidaknya kita mampu menjaga, memperhatikan, waspada terhadap dosa yang terjadi atas anggota tersebut. Seperti mata diciptakan oleh Allah tujuannya untuk melihat ayat, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan mata diberikan kepada hambanya supaya dia dapat melihat. Dengan melihat itu bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar selamat dunia dan akhirat. Nah kalau dia salah menggunakan, dia nanti akan berurusan. Jika seandainya kita telah pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa melalui mata, menggugurkan dosanya juga harus lewat mata. Bagaimana cara menggugurkan dosa lewat mata? Banyak-banyak gunakan mata melihat ayat Allah. Baca Quran dengan melihat ayatnya dengan yang tidak melihat itu beda Bapak Ibu ya. Paling tidak setiap dia membaca Al-Quran, kalau dia melihat ayatnya, dia perhatikan tajwidnya, dia perhatikan aturan-aturan bacanya, Allah kasih pahala 1 huruf dengan 10, mungkin 50. Lalu Allah gugurkan dosa di matanya 1 huruf 10 Pak. 1 huruf 10 dosa gugur setiap dia melihat ayat Al-Quran dan dia membacanya. Meskipun kita hafal baca surah Yasin, nang bagus pingkuti. Nah, bila pian memingkuti nang kayak ini nah ujar abah guru lah. Belum ingat benar Jarzidin bila mengikuti nyawa nang kayak ini nah. Nyawa sambil melihat dosa di mata nyawa gugur, pahala nyawa dapat, dosa di tangan nyawa gugur, telinga mendengar pahalanya dapat, dosa di telinga gugur. Berapa banyaknya? Ayo sekali kita baca Al-Quran. Begitu kita pernah melakukan perbuatan dosa dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, cara menggugurkan dosanya gunakan memegang ayat Al-Quran, memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, pegang, maka dosa di tangan kita akan gugur. Ini cara membersihkan dosa zahir. Banyak lagi cara menggugurkan dosa zahir. Namun malam ini mudah-mudahan waktunya sempat, karena mepet banget Pak ya, setengah jam ini kada sempat apa-apa biar kalau baca kitab lah. Bahasa Inggrisnya itu ilap-ilapan, hanyar mulai kadang-kadang habis sudah waktunya ya.
Tapi meskipun sedikit yang sempat disampaikan, mudah-mudahan membekas, mudah-mudahan jadi manfaat, mudah-mudahan kita paham, akhirnya jadi oleh-oleh balik ke rumah. Lalu timbullah satu minat, niat dan keinginan kepingin menggunakan apa yang kita dengar, lalu kita amalkan. Nah, membersihkan zahir sekali lagi caranya ada, namun di kesempatan singkat ini ulun kepingin menyampaikan cara-cara meninggalkan maksiat batin. Di mana letaknya batin itu terutama di dalam hati. Boleh kita katakan bagaimana cara meninggalkan maksiat hati? Biasanya ada mudahnya, ada juga susahnya. Membersihkan maksiat hati ini mudah-mudah susah baik, susah-susah gampang ya. Mudah bagi orang yang mau, susah bagi orang yang memang tidak mau. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Ghazali rahimahullah, beliau sebutkan, ketahuilah olehmu bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali, dan mensucikan hati dari kekotoran, dari kotoran yang ada di dalam hati itu berhajat kepada usaha yang berterus-terusan. Artinya diperlukan usaha yang benar-benar maksimal. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah, dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati, karena orang yang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang berbicara tentang al-muhlikat, artinya perkara yang membawa kepada kebinasaan. Sudah Jersidin pernah disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya membersihkan hati itu perlu cara tertentu, perlu usaha yang kuat, perlu kesungguhan, kalau perlu maksimal. Manakala cara mengobatinya sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati, karena orang yang telah melupakan dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpun perhiasan dunia. Artinya orang-orang yang sibuk menghimpunkan perhiasan dunia ini biasanya lupa dengan cara membersihkan hati. Bahkan kadangkala sudah tidak terurus lagi, ujar banjar kada begaduh lah. Hendak rigat kah hatinya, hendak kotor kah? Kotor itu ya rigat, rigat ya kotor hatinya lah. Nang penting perhiasan terkumpul ya. Nah, orang yang seperti itu biasanya dia akan melupakan cara. Kenapa sibuk dengan perkara duniawiya? Bagaimana cara membersihkan hati kita atau batin kita apabila sudah tercemar atau terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dengan penyakit batin atau maksiat batin ini? Mari kita coba simak sedikit penjelasan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Beliau menyebutkan, walaupun demikian di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Sebutkan dulu Jersidin sifat hati nang jahat tuh nang kayak apa? Yaitu sifat-sifat yang golib di kalangan ulama. Mohon maaf, di kalangan ulama pun kebanyakan golib tuh kebanyakan. Nah,
sifat-sifat yang ghalib atau kebanyakan di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini, supaya engkau dapat jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan penyebab bagi beberapa sifat yang tercela lainnya. Ada, kata beliau, 3 macam sifat yang menjadi pokok permasalahan, yang menjadi penyebab utama sehingga hatinya tuh banyak berbuat beberapa sifat tercela. Sifat-sifat itu pertama adalah hasad, yang kedua riya, lalu yang ketiga ujub. Hasad, riya, ujub. 3 sifat inilah yang menjadi penyebab utama orang memiliki sifat maksiat di dalam batinnya. Apabila yang 3 ini tidak dibuang, yang 3 ini tidak dihindari, maka biasanya akan dihinggapi oleh penyakit batin yang lain. Ini nang mengundang nang 3 ini biasa, nang menyebabkan sehingga orang itu batinnya tuh rusak, batinnya berpenyakit, nang 3 ini. Nah, coba kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan hasad, apa itu riya, dan apa itu ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam membersihkan hatimu, karena apabila engkau tidak dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lainnya. Jadi kalau belum tahu kita cara, belum dapat membersihkan hati dari 3 sifat itu, setidak-tidaknya kita hindari dulu dari sifat keji yang lain. Apa itu keji? Sifat yang tidak baik. Apapun namanya sifat yang tidak baik tergolong keji. Hindari dulu ya. Hindari dulu itu, baru mengarah kepada membersihkan hati dari 3 macam sifat tersebut. Seandainya engkau tidak mampu mensucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahwasanya apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik di dalam mengkaji ilmu, berarti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya, sedangkan hatimu masih tertanam, masih tertanam atau masih memiliki sifat hasad, sifat riya, dan sifat ujub. Di dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun muhlikatun sukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi." Ujar Nabi, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Tahu bakhil? Pemalar. Tahu pemalar, Bu? Engken. Tahu engken? Ya seke ya. Seke itu ya pelit. Tapi sifat pelit ini dipatuhinya, diturutakannya. Nah, kada titik banyu. Nah, kalaupun harus basi itu makanan, kalau dia mengantar ke tetangga ndak akan ya. Saking pemalarnya. Padahal kalau seandainya diserahkan atau diberikan kepada tetangga atau orang lain, manfaatnya besar. Orang mengharapkan, Pak. Di sekitar kita banyak orang-orang yang kesusahan, di rumah banyak berlebihan makanan, antar, Pak. Ini dibiarkan di rumah ditutuduk hakun bebasian, buang, akhirnya mubazir ya. Kenapa dia tidak memberikan kepada yang lain? Di dalam hatinya ada sifat seke tadi, sifat pelit tadi ya. Nah, orang yang melakukan hal-hal seperti itu biasanya
didasari oleh hatinya memang dihinggapi oleh penyakit yang 3 tersebut. Makanya kata Nabi ada 3 macam sifat yang menyebabkan pahala seseorang ada 3 macam sifat yang dapat membinasakan seseorang. Orang itu akan binasa. Pertama apa tadi? Bakhil yang dipatuhi. Kalau sudah dicap orang, sudah diketahui orang, bahkan sudah ditentukan orang bahwa dia manusia yang pelit, biasanya tidak dihiraukan orang gara-gara pelitnya itu ya. Nah lalu yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Kita ini kalau selalu mengikuti hawa nafsu, Masya Allah, tidak habis-habisnya Pak ya. Bukti nyata, mohon maaf, kalau seandainya sampean nurutin nafsu, tidak mungkin loh sampean hadir di sini, tidak mungkin. Saya yakin tidak akan orang mampu hadir ke majelis ilmu, tidak akan dia mampu melakukan ibadah, bahkan tidak akan ada kegemaran untuk melakukan perbuatan yang diridhoi Allah kalau di dalam hatinya terdapat nafsu yang sangat besar. Jadi kalau yang diturutkan nafsu, tidak akan dia mau ibadah. Contoh, ketika datang waktu subuh, jakanya kawan ini guring aja dia. Jakanya kawan lah. Bujur kah? Jaka dituluskan hati, jika seandainya kita tidak teringat bahwasanya meninggalkan sholat subuh dosanya sangat besar. Jika seandainya kita tidak mengetahui bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama di dalam kehidupan Islam, pahalanya paling besar, saya yakin tidak akan bangun kita di subuh hari. Kenapa? Guring nyaman benar. Itu Allah. Apalagi mun pina dingin-dingin, Masya Allah, bahintaluan kodok ya, membungkol membungkol besing dungkol, nah mbahnya beguling ke kanan, haro ambil selimut, mengaruh pulang. Tapi karena ingat kita ini ujar guru, jangan wani-wani meninggal sembahyang. Bila meninggal sembahyang satu waktu, ujar guru mengutip ucapan Rasulullah 500 tahun dalam neraka. Kada waninya kada sembahyang. Kalau kita boleh jujur, kadang Bapak Ibu ya, kalau kita pikirkan masak-masak, ada ndak orang yang membangunkan dia, ada ndak orang yang menyuruh dia, ada ndak orang yang memarahi dia ketika dia tidak sholat? Sebenarnya tidak ada ya. Sampean bangun begitu melihat astagfirullah jam 4 bang sudah, astagfirullah jam 5 sudah orang parak ajan, kenapa aku jadi guring nyaman benar? Ada teguran di hati, padahal tidak ada fisik, tidak ada bentuk yang memarahi kita tuh ndak ada ya. Lalu bergegas dia bangun, bergegas dia ke kamar mandi, khawatir dia kalau habis waktu sholat subuh. Karena waktu sholat subuh batasnya ada, kalau sudah terbit matahari, habis waktu subuh, odoan, maka tertinggal dia, bisa celaka kata Allah ya. Tidak berani dia mengabaikan, tidak berani dia melalaikan, apalagi meninggalkan. Kenapa? Ada keimanan, ada teguran, ada yang menjaga di dalam hatinya, karena hatinya memang sudah diarahkan ke sana. Bangun dia bersegera, lalu dia sholat subuh. Selesai sholat subuh, lalu dia waktunya dia manfaatkan, menunggu waktu isyraq. Dia amalkan, ada sholawat, ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar, ada zikir-zikir yang lain, ada Al-Quran dia baca, sampai waktu isyraq dia angkat takbir. Kenapa? Karena dia mendengar ulama mengatakan, barang siapa yang mampu menunggu datangnya waktu subuh dan memanfaatkan selesai sholat subuh sampai waktu isyraq, maka dia tergolong umat yang beruntung, yang nantinya akan dipenuhi Allah segala hajatnya di negeri akhirat. Ini loh batin Bapak Ibu ya. Tapi kalau batinnya sudah kotor,
hatinya sudah rusak, terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sehingga hatinya tertutup. Naudzubillah, kalau sudah dikhatam atau dipatri oleh Allah, dikunci oleh Allah, naudzubillah, selama masih ada kebaikan di dalam hatinya, saya yakin masih mau dia beribadah. Tapi kalau sudah hatinya dikhatam oleh Allah, ya Allah, kada ada lagi pak keinginan anak beribadah tuh, ada lagi sudah. Tidak ada lagi minat, tidak ada lagi niat, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan ibadah. Bahkan setiap dia tinggalkan ibadah, dia tidak pernah merasa bersalah, dia tidak pernah merasa berdosa, dia tidak pernah khawatir dan tidak takut akan azab Allah. Kenapa? Hatinya sudah dikunci oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik pak, kalau hati kita dikunci Allah ya. Allah sudah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Ujar Abah Guru, bila sudahnya dikunci Allah, dikhatam Allah hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tinggal menunggu azab jersidin lah. Tinggal menunggu datangnya azab. Kapan datangnya azab? Bilanya meninggal, selesai dah. Kenapa? Di dunia kada pernah tahu menahu, sembahyang kada, puasa kada, rami orang beribadah ke masjid, ke langgar, ke majelis taklim, kada pernah kepingin. Padahal rumahnya lawan masjid, lawan tempat ibadah, berapa langkah ada? Ada berapa langkah? Ya. Kenapa dia tidak pernah mau datang ke tempat ibadah? Kenapa dia tidak tertarik melakukan ibadah? Kenapa dia tidak utamakan ibadah? Mohon maaf, hatinya sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Pasti udah itu. Makanya ujar Allah, tinggal tunggu aja masanya kan. Tunggu aja kena masanya. Bila sudah sampai, kamu hembuskan napas terakhir, masuk akan kali yang lahat. Ujar Allah Ta'ala, malaikat lenyak sudah ranai, hantam situ, jangan diampuni lagi. Hanyarnya, ya Allah ampuni aku ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, pret ya Allah Ta'ala. Rancak kalau sudah disampaikan. Nah makanya karena kita takut dengan Allah, makanya kita mau loh Bapak Ibu duduk seperti ini ya. Bagaimanapun caranya ulama menyampaikan supaya tertarik, karena hatinya sudah tertutup, susah pak, bener loh ya. Buktinya setiap majelis ilmu di masjid kah, di langgar kah, di mana kah, bila ulun datang di masjid assalam meninjau, ulun lihati muhanya ningin juga orangnya, ada yang lain lagi bang biar. Ibu-ibunya ningin juga, nah anaknya terang di muka ningin juga, kena di majelis lain kayak itu juga. Paling bertambah seikung berdua, hilang kena bertiga, bila bertambah pulang berempat berlima, hilang pulang, nang lainnya kayak itu juga. Di mana aja pian majelis mana aja, masjid mana aja, ratusan majelis yang sudah saya isi selalu begitu. Kenapa? Nih penjelasannya. Jadi kalau usah khawatir, makanya ulun ingat bana ujar Abah Guru, naklah jangan hendak berhitung manusia. Bila nyawa menyampaikan ayat Allah, bacakan kitab, kadusa beitihi manusianya, berapa ikung kabila orang menyuruh sampaikan, sapanggal ke manusianya sampaikan, jadi sini apalagi banyak nang kayak ini nah. Kadusa menunggu banyaknya ngalih biar ngumpulkan manusia nang banyak. Amun ada nang manusia aja banyak, mohon maaf, ada nang tujuannya lain lah. Nang bujur-bujur hendak mengaji itu biar ngalih lah. Nang bujur-bujur hendak mengaji itunya di mana aja didatanginya dasar mengajinya. Bila orang tujuannya niatnya dasar lain, kada dapat juga ilmunya, kada dapat. Contoh, sambat kah kada kah? Ini direkam nih nah lah. Mudahan kada sarek lah, mudahan kada sarek, mudahan kada tersinggung, mudahan kada hilang sandal ulun lah. Atau ban mobil ulun di kempesinya kada kalah gitu. Bila mengisi di wadah bebuan nang bedahi lah, lihat aja biar. Nang bebuan nang bedahi maksudnya nang pina warnanya pina beda kayak itu lah.
Rame juga yang pengajian, tapi acaranya tuh nang lain. Kalau urusan ilmunya ini, jakanya kawa 10 menit aja suruhnya ceramah. Utamanya nang lain, baik. Arisannya lah, makanannya lah. Imbah tuntung kena rame besambat makanannya. Iya. Sugih-sugihnya makanannya kayak kuah banyu hujan. Allahu Akbar. Ilmu belum dapat, dosa sudah dapat, ya. Banyak lagi contoh-contoh lain orang yang menggambarkan bahwa mereka itu hatinya kotor, ya. Jangan pernah kita bersangka yang tidak baik kepada orang, apalagi menyangka tidak baik kepada Allah. Karena Rasulullah katakan perbuatan yang paling jahat, tidak ada yang lebih jahat daripada itu adalah suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba Allah. Itu paling jahat, baik. Karena dari sifat itulah terbit nantinya batinnya menduga orang ini tidak baik, padahal belum tentu, ya. Ada satu cerita pernah saya sampaikan di sini, Pak, ya, di Samarinda di Kalimantan Timur terjadi. Seorang Habib ulun sambat nyala Kembang Janggut. Kisahnya ini di Kembang Janggut di daerah Anahulu lah. Seorang Habib meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itu tidak ada yang mau mendatangi, tidak ada yang mau melaksanakan jenazahnya, ya. Kadada nangkun memandii, kadada menangis Saripah. Kenapa? Sampai habis tengah hari, dari pagi habis tengah hari belum ada yang datang. Lalu Saripah ini berkata, ya Allah, kalau sampai sore belum ada juga orang datang nang mau melaksanakan jenazah suamiku, insya Allah kena aku timbai sudah ke Sungai Mahakam. Maka ada yang melaksanakan ya, Pak? Kada lawas biar Mbah Sidin berucap, Saripah ini berucap, muncul Abah Sekumpul. Masya Allah, ini karamat Sidin, karamat Abah Sekumpul. Datang Abah Guru, nah. Datang Abah Guru, imbah itu takajut Saripah, kenapa pian ada di sini Guru? Naik apa pian? Kadu sahabat takun jadi sini, yang penting sudah di sini aku mandi lagi kam tuh, aku mandi Habib tuh. Maka banyak mengawani Sidin, melihat orang kampung Sidin yang datang, rami umpat pada-padanya beratus manusianya. Singkat cerita, selesai dimandikan Sidin, dikafani, disembahyangkan, sebelum dibawa ke kubur, Sidin berucap, dengarakan berataanlah baik-baik jer Sidin. Pian tahukah jer Sidin nih Habib nih tahu kalau pian ini orang wali jer Sidin. Jika seandainya tidak ada Habib ini di sini, bon pian sudah mulai dulu karena balak di sini. Kenapa? Banyak maksiat. Ini ulun kada menyambat orang sana adalah, mohon maaf nih direkam nih lah. Artinya nih kisah ini memang wantar lah, sudah wantar kisah ini. Salah satu karamat Abah Guru. Sidin datang ke sana, Sidin memandikan. Kenapa jadi orang kampung tidak mau memandikan? Mohon maaf, kenyataan zohirnya jelas, Pak. Tiap hari Sidin duduk di wadah orang maksiat. Ada orang berjudi duduk, Sidin di situ. Ada orang minum minuman duduk, Sidin di situ. Bahkan di tempat prostitusi kadang Sidin ada di situ. Sehingga dicap orang bahwasanya Habib ini ahli maksiat. Padahal ujar Abah Guru, ada angkat tangan jersin siapa yang pernah melihat Habib ini berbuat maksiat? Ada kasih pernah melihat Sidin yang minum langsung? Atau Sidin umpat berjudi, adakah? Sidin hanya sekedar duduk, nah berdoa minta kepada Allah. Jika seandainya Habib itu tidak berdoa kepada Allah, niscaya kalian sudah dihancurkan oleh Allah. Untung ada Habib ini jar Sidin yang mendoakan, sehingga Allah tidak menurunkan bala dan musibah di tempat itu. Nah setelah itu rame pada-padanya, ada yang menangis, ada yang minta maaf. Lalu dikuburkan. Bulik sih deh. Tentang buliknya kada dikisahkan lagi kayak apa sih, bakapal kah buliknya atau dengan cara orang waliullah kada dikisahkan lagi. Cuman
ceritanya seperti itu. Makanya kita kaitkan dengan ini, melihat zahir jangan langsung divonis lah, jangan langsung divonis. Jadi ketika kita melihat seseorang zahirnya berbuat maksiat, tidak tahu, kita belum tahu apa yang dia kerjakan ketika di rumah, ketika tersembunyi. Kita lihat seakan-akan dia ini perbuatannya biasa aja, ternyata begitu datang malam hari, terutama sepertiga malam yang akhir, ternyata dia manusia yang paling taat kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi jangan pernah suudzon dengan Allah, jangan kotori hati kita dengan bersangka tidak baik kepada hamba Allah. Nah, makanya kata Rasulullah, 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Pertama, sukhun muta'un, bakhil yang dipatuhi. Yang kedua, wahawan muttaba'un, artinya hawa nafsu yang selalu diikuti. Lawan pakai nafsu ini lah. Kayak apa cara melawannya? Dipaksa. Menurut akan nafsu pian koler taruh saya. Bila kada koler malas, bila kada malas koler. Kenapa? Jadi malas ini susah banget menyebabkan orang koler. Injak kada ada obatnya. Tanya aja pian di pasar pagi, kada ada orang berjual obat koler, kada ada lah. Obatnya hanya dipaksa. Bagaimana cara memaksa? Ambil angka 40, labihi sehari jadi 41 lah. Ulun beri gambaran contoh sederhana. Bila kita nih ke pengajian malas, coba pian lakukan 41 kali, insya Allah gemar. Bangun tengah malam kepingin melaksanakan ibadah sholat sunat tahajud, coba lakukan 41 malam, insya Allah setelahnya mudah sudah. Itu angka paling ringan, Pak, sudah paling sedikit menurut orang bertahun. Anggaplah 41 ya. Nah, apabila kita sudah mampu melawan hawa nafsu kita, tidak terlalu mengikuti hawa nafsu kita, setidak-tidaknya kita akan bisa melawan sifat yang 3 tadi, hasad, riya, dan ujub tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, dan merasa bangga dengan dirinya sendiri, selalu bertepuk dada, selalu bertolak pinggang, selalu merasa dia paling hebat. Akibat yang terjadi karena dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, sehingga orang selalu dipandang rendah, ya kan? Inya memandang orang rendah itu karena inya merasa tinggi. Makanya ujar Imam Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah ini, yang kebanyakan dihinggapi penyakit ini adalah ulama, Pak. Benar loh ya. Berat Bapak Ibu, berat ya. Melihat sudah kakawanan nang tadudi pada seorang di pondok pesantren, nah di kampung diutamakan orang. Nang kaya dikurukut bidawang 40 hatinya. Ini bujuran Bapak Ibu, kita kada-kadawan menyambat banyak mun guru-guru, musuhnya guru-guru juga. Sering kita temukan seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru justru menjelekkan guru yang lain, padahal dia tahu ilmunya. Ghibah dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dihinggapi sifat hasad tadi. Hasad apa artinya? Tidak terima dengan rezeki yang diberi Allah kepada orang lain, ya. Tidak senang hatinya melihat orang dapat nikmat, itu namanya riya. Kalau berupaya menghilangkan nikmat orang supaya pindah ke tangannya, namanya dengki. Gara-garanya nih hasad tadi nah. Maksudnya taruh senang di kiau. Nah kayaknya apa pembisanya? Padahal ini anu ya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ada sifat ini tadi.
Ya, dia tidak pernah merasa senang orang lain dapat nikmat. Kalau guru yang lain dapat nikmat, dia marah. Orang yang bersifat iri dan dengki, dia akan berupaya menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Caranya minimal 3. Pertama hasud, kedua hasad, yang ketiga fitnah. Awalnya gibah dulu, dia gibah dulu. Dia sebut kejelekannya supaya orang tidak percaya lagi, supaya orang tidak mau lagi dengan guru itu, yang ustadz itu. Nah ternyata tidak mempan, dihasutnya tuh. Kadang mempan juga di fitnahnya. Maka sudah tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Gara-gara sifatnya hasad tadi, ya. Hilangkan sifat itu supaya hidup kita tenang. Hidup kita damai, jangan ada hati kita dihinggapi oleh penyakit-penyakit batin seperti itu. Makanya Rasulullah katakan manusia akan binasa apabila mereka memiliki 3 macam sifat ini. Pertama apa tadi? Bakhil yang dipatuhi. Pemalar itu jangan digaduh, jangan dia ragu, sifat pemalar itu jangan. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Orang dikatakan binasa karena menuruti hawa nafsu, contohnya banyak. Kalau tidak percaya sampai coba datangi ke lembaga pemasyarakatan, ya. Nah, para awang long tuh ada kalau. Nah coba pengen masuk ke situ, takuni apa penyebabnya, apa masalahnya. Ada nang bezina, artinya bini orang dihantupnya. Lain bini seorang, ya Allah. Kenapa jadinya bezina? Nafsu, Pak. Coba kalau kau meredam nafsunya, kadang mungkinnya bezina. Lalu yang kedua, ada nang gara-gara minuman keras akhirnya membunuh orang. Coba jika sudah tahu minuman keras itu dilarang, ngarannya gitu sudah keras. Untung ada kayak batu pian kerasnya. Lah. Sudah dipadahkan minuman ini keras maka diminum lah. Maka sudah tahu bila meminum, ujar Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, dosanya lah. Ujar pemerintah ini, ujar penguasa kita, jangan. Ada aturannya, ini pasalnya, pasal sekian pidananya ada. Tetap dilawannya, kenapa? Nafsunya ada dilawan, ada kawan mengalahkan nafsu, ada kawan. Padahal sudah tahu minuman keras merusak jiwa, minuman keras merusak akal. Kenapa dia masuk penjara? Karena mengkonsumsi obat terlarang. Kenapa dia mengkonsumsi obat terlarang? Karena ada keinginan. Kenapa jadi ada keinginan? Nafsunya terlalu diutamakan, diturutinya nafsunya, ya. Coba kalau dia lawan. Bagaimana cara melawan hawa nafsu? Akal kita yang membimbing, hati kita yang membimbing. Ketika ada hasrat, ketika ada minat melakukan perbuatan yang dilarang, yuk kita kontrol dengan akal. Bagaimana caranya? Ingatkan ucapan para ulama, mengutip dari Al-Quran dan hadis, bagaimana hukumnya, akhirnya tidak jadi mengerjakan. Karena hatinya masih terjaga oleh sifat-sifat yang baik. Terakhir, apabila seseorang memiliki 3 macam sifat ini, maka sudah dapat dipastikan dia akan binasa di tangannya sendiri. Artinya dia sendiri yang membinasakan dirinya, bahkan dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Sebagaimana Allah katakan, sering sudah ulun sampaikan di dalam majelis manapun, bahkan di majelis yang mulia ini pun sering sudah ulun sampaikan, Allah sudah persiapkan neraka jahanam, ya. Dan yang akan menghuni neraka jahanam itu bangsa jin dan bangsa manusia. Siapa bangsa manusia? Kita manusia, Pak. Cuman jangan sampai kita manusia ini memasuki neraka jahanam yang sudah dipersiapkan Allah, ya. Jangan sampai. Nah, siapa yang akan masuk dalam neraka jahanam? Allah sudah jelaskan. Nanti kata Allah, ada hambaku yang kuberi hati tidak pernah mau memikirkan ayat-ayatku, kata Allah.
Kuberikan mata tidak digunakan melihat ayatku, kata Allah. Kuberikan telinga tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka itulah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan Allah menyamakan mereka dengan binatang. Ya. Kal an'am, sama dengan binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, supaya tidak rugi, mari kita jaga hati kita dari penyakit-penyakit yang menyebabkan sehingga kita tidak selamat di negeri akhirat. Pertama, hindari dari sifat hasad. Yang kedua, hindari dari sifat iri, dengki. Yang ketiga, hindari dari sifat riya dan sifat ujub atau membanggakan diri. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dan dimudahkan oleh Allah untuk berjuang melawan hawa nafsu yang jahat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, masih ada waktu berapa menit? Berapa menit? 2 menit? 2 menit. Ada yang mau tanya? Ayo, biar lebih, umpamanya 4 menit kada apa-apa lah. Ayo, ada yang mau tanya? Sebelum kita baca doa supaya tidak penasaran. Ya, silakan. Gimana Pak? Gimana Pak? Kita melihat Quran walaupun sudah hafal tetap di Quran. Ya. Kalau itu Quran di HP bagaimana Bu? Yang kita lihat tapi ayatnya itu tertulis di handphone. Lalu kita lihat bagaimana samakah dengan kita melihat ayat Al-Quran yang ada di mushaf. Insya Allah sama Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita wajib berwudu atau tidak? Kan begitu ya. Kalau mushaf sepakat ulama, la yamassuhuna illal mutahharuna tanzilum mir rabbil alamin. La yamassuhu illal mutahharun, jangan berani-berani kalian menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya. Quran yang mana? Yang diturunkan Allah dari langit kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah, lalu ditulis oleh Zaid bin Sabit dengan kelompoknya atas perintah Sayyidina Utsman. Jadilah Rasam Utsmani sebagaimana yang kita temukan sekarang. Nah, setiap kita membaca Al-Quran dengan melihat ayatnya dan memegang mushafnya, itu sudah jelas dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di tangan kita gugur. Nah, sekarang kalau kita pegang handphone lalu ada ayat Al-Qurannya, sama tidak dengan mushaf? Melihat ayatnya sama, mendengar bacaan kita sama, mengucapkan dengan lisan sama, mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Namun memegang masih ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa berbeda? Karena handphone ini masih banyak isi yang lain. Ya, masih banyak isi yang lain. Bahkan ada yang diprogram, ya, ada Al-Quran 1 khatam, ada tafsir, ada kitab, bisa diprogram di sini. Tetapi ketika tidak kita nyalakan, sama benda yang artinya tidak terlalu besar. Tapi begitu kita buka ayat Al-Quran, hati-hati. Begitu kita buka ayat Al-Quran, ternyata ada tulisan Al-Quran, sama artinya kita sedang memegang Al-Quran. Usahakan berwudu. Makanya hati-hati kita buka Al-Quran lewat sini. Kalau ulun boleh sarankan, baca Al-Quran lebih baik lewat mushaf, kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kita yang merasa nyaman dengan handphone atau laptop, kita buka nyaman. Tapi hati-hati menaruh. Ketika kita buka, ada tulisannya nih. Nah, diandak kayak di atas, nang tertinggi sedikit atau dipingkuti lah dengan nyaman ya, supaya tidak ini. Nah, lalu yang ditanyakan bagaimana pahalanya, samakah dengan kita melihat di mushaf? Memang kalau membacanya sama, Pak. Sama.
Kita melihat ayatnya sama, pahalanya mata kita dapat, telinga kita mendengar dapat juga pahala. Hanya beda menyentuhnya saja. Mungkin seperti itu. Jelas? Ada yang lain? Perang azan kita cukupkan. Insyaallah lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan singkat jadi manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh keluarga dijaga oleh Allah. Pada akhirnya dengan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, nantinya kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan berakhir doa, berakhir apa yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terdapat hal yang kurang berkenan, ulun minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.